Halo teman-teman, selamat datang di video Learning Journal untuk hari kedua agenda ke-1 mengenai isu kontemporer di negara Republik Indonesia bersama saya peserta Latsar BBPK Makassar tahun 2025 angkatan ke-1 atas nama Nurmayuni Pariusamahu. Hari ini adalah hari kedua untuk agenda 1 dan untuk hari ini yang telah kita pelajari adalah mengenai isu-isu komplementer yang ada di negara Republik Indonesia. Nah, kalau isu sendiri itu artinya adalah sebuah fenomena yang belum jelas kabarnya ataupun juga belum tervalidasi ataupun juga masih diragukan kebenarannya, seperti itu. Nah, di pelajaran isu kontemporer ini saya akhirnya mengetahui bahwa ada bermacam-macam isu kontemporer yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Misalkan saja seperti kejadian korupsi, kemudian radikalisasi, terorisme, kemudian hate speech yang biasanya banyak terjadi di media sosial, kemudian mengenai isu ataupun kabar yang tidak benar ataupun juga hoax, kemudian ada juga mengenai penggunaan narkoba, kemudian cybercrime yang saat ini sering terjadi di berbagai belahan bumi, bukan cuma di negara Republik Indonesia. Nah, untuk sebagai ASN kita dapat menyaring isu-isu tersebut sebelum kita menyebarkan isu-isu tersebut kepada orang lain. Jadi di dalam pelajaran ini kita diberikan pemahaman mengenai teknik-teknik yang digunakan untuk menyaring isu-isu tersebut. Ada yang namanya teknik analisa tapisan, kemudian ataupun juga ada teknik analisis isu, seperti itu. Nah, untuk teknik analisis isu ini khususnya di analisa tapisan itu ada yang namanya AKPK dan juga ada analisis dengan USG. Nah, yang berikutnya untuk teknik analisa yang teknik analisa isu itu ada seperti mind mapping, kemudian ada fishbone. Ternyata fishbone dan juga SWOT bisa digunakan untuk kita melakukan analisis pada isu-isu yang kita temukan. Kemudian ada gapping analisis dan juga tabel frekuensi. Nah, apa gunanya sebenarnya kita mempelajari teknik-teknik analisis isu tersebut? Tentu saja karena sebagai ASN kita akan banyak menemui isu-isu ataupun juga info-info yang kita dapatkan setiap hari dari lingkungan kerja, dari lingkungan sosial di rumah, ataupun juga di lingkungan keluarga. Nah, manfaatnya adalah supaya kita dengan teknik-teknik tersebut kita bisa mampu berpikir kritis, kemudian mampu menganalisis dan objektif terhadap suatu isu ataupun juga masalah yang ada, sehingga alternatif pemecahan masalah yang nantinya kita berikan itu memang sudah dipertimbangkan secara rasional dan juga sudah valid untuk digunakan. Demikian video Learning Journal saya hari ini. Terima kasih atas materi yang telah diberikan para pemateri. Sampai jumpa.